Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Wisdi Amrita dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23013. Kali ini saya akan menampilkan presentasi tentang DP 12, yaitu tentang aplikasi tulis dengan menggunakan Strat. Jadi kita akan buka modulnya terlebih dahulu. Jadi pada DP kali ini kita akan membuat aplikasi to-do list yang telah kita buat minggu sebelumnya. Jadi kita akan membuat aplikasi to-do list seperti minggu sebelumnya, namun akan dilakukan beberapa update terhadap aplikasi to-do list tersebut. Eh, Berarti pastikan sebelum menambahkan atau mengubah data tersebut harus berbeda dari data yang ditambahkan sebelumnya. Hasilkan data sebagai berikut. Jadi eh, beberapa update-nya seperti minggu lalu kan ada tambah data, ubah data dan hapus data. Update-nya ada ini ubah data, ubah status, filter data, cari data. Lalu juga akan terdapat update, eh, terdapat fitur yang mengelompokkan data saat ditampilkan berdasarkan status to-do hasil dan data sebagai berikut. Jadi dapat filter yang berfungsi untuk mengelompokkan to-do yang sama. Lalu ada mengubah status to-do dengan tiga pilihan itu to-do, itu progress dan jadi ya setiap masing-masing to do memiliki progress. Contohnya kita membuat sebuah to do, lalu sebelah kanannya setelahnya ada status progressnya, apa dia masih to do, apakah sudah progress atau sudah dan atau selesai. Lalu yang selanjutnya, oke, sudah habis. Oke, jadi tujuannya itu ya seperti yang tadi, membuat aplikasi to do list seperti minggu lalu, namun ditambahkan beberapa update fitur. Oke, kita akan langsung ke buka code-nya saja. Oke, kita akan buka code-nya. Jadi pertama kita menggunakan masukkan input standarnya dulu seperti ini, input standar itu output, library, string dan C type. Oke, kita define dulu max text-nya 2, max text length-nya 100. Oke. Kita gunakan type def enum, itu ada to do, progress dan sebagai text status. Lalu kita gunakan juga type def struct, ada chart description yang maksimal itu adalah yang ini 100, setelah status itu status status tax. Lalu itu kita juga type def struct juga lagi tax yang intaksnya sebagai lokasi penyimpanan. Integer ada kita buat integer 6 tax dan capacity yaitu to do list. Lalu kita akan menampilkan beberapa fungsi. Pertama kita buka dulu codingan main loopnya atau looping yang utamanya. Pertama ada integer main, to do list. Pertama dikasihkan to do list 16 ini pertama 0, to do list capacity ada 100, to do list tax itu tax ini untuk mengalokasikan menggunakan malloc. Jika 0, 0 maka melakukan tindakan pengalokasian memori gagal. Dan integer choice, integer juga mendeklarasikan tax. Lalu char juga dikasihkan dengan maksimal tax select yang tadi di atas. Lalu dulu, jadi ini tampilan awalnya untuk yang ini. Jadi pertama ini untuk menampilkan ini kita pilih saja yang ini. Split tax to do list ini choice. Lalu dia akan meminta sebuah inputan yaitu scanf ini. Lalu ini switch untuk kondisional. Jika choice itu satu, maka dia akan ada char lalu menambah to do. Nih, satu dia menambah to do, dia akan melakukan scanf, add tax, dia akan pindah ke void add tax di atas. Kita akan coba lihat add tax. Hmm, oke.
task ini terdapat to-do list, to-do list ini, lalu akan melakukan loopingan jika i-nya masih sama dengan nol sampai itu jumlah to-do list-nya i plus plus. Lalu strcam ini to-do list jika to-do list-nya itu jadi intinya berfungsi untuk menambahkan to-do list. Jadi ini lalu kan melakukan memprint gagal melakukan tindakan jika, jika isinya ada nol gagal melakukan tindakan telah tersedia. Oke. Lalu ada to-do list, lalu ke nuntax, ke to-do list lagi ke kapasitinya, mengalokasi to-do list, mengalokasi to-do list itu nanti ada juga outputnya start copy yang fungsi untuk menukarkan jadi to-do list ini yang ini ditukarkan dengan description. To-do list, task to-do list, baru to do. Oke, jika berhasil dia akan melakukan tindakan, to do baru ditambahkan, lalu akan mulai. Lalu kita akan ke selanjutnya, yaitu eh, case 2. Jika dia menginputkan 2, maka printf ini pertama dia minta no to do, lalu dia minta eh, masukannya nomor to do tadi. Lalu jika ini lebih besar dari satu dan ini, maka dia akan men-scan F. Jadi diganti dengan apa gitu. Namun jika tidak gagal melakukan tindakan, nomor to do ini belum tersedia. Itu jika kita hanya memiliki dua to do, tapi kita mau input tiga. Jadi contohnya kita input dua to do, kita mau input tiga atau lebih besar dari nomor to do yang kita miliki sebenarnya. Jadi break case 3. Sebelum itu kita akan coba ke edit task. Edit task. Ini. Ini juga tadi if there came to the list nol, maka jika dia itu maka gagal nih. Lalu ini jika eh, tidak sesuai jika SDG. Lalu dia akan mengprint seperti yang tadi di awal. Lalu ini loopingannya juga. Lalu nomor tujuh gagal melakukan tindakan. Nomor tujuh tersedia pada rentang 1 sampai tujuh, batas tujuh yang kita buat anti kapasitinya. Kalau jika tas numbernya itu lebih besar sama dengan satu dan tas number itu tulis, maka dia non teks diubah tuduhnya menjadi baru print berhasil melakukan tindakan print to do. Jadi itu to do nanti di print baru start copy akan ditukar dengan new description baru telah diubah menjadi tadi karena ditukar dia dengan new description maka itu telah diubah menjadi new description yang tadi lalu print n lalu task number to do list dalam mau tindakan waktu ini sedia jika ini ya libsar maka kalau mau tindakan waktu itu sedia pada rentang 1 sampai batas to do list-nya. Jadi itu intinya dia eh, meminta nomor 2 dia memasukkan nomor 2 sebagai ubah data lalu minta nomor to do list ke berapa jika dia sesuai contohnya kita memiliki dua to do list jika kita memasukkan satu atau dua maka sesuai lalu diganti dengan menggunakan star copy dengan new description yang tadi namun jika kita memasukkan selain angka 2 contohnya 3 4 atau seterusnya maka gagal melakukan tindakan karena nomor tersedia pada 1 sampai eh, kapasiti tadi yang kita mana yang kita ibaratkan adalah dua.
Lalu untuk case 3 yaitu mengubah status to do ya. Lalu masuk komentar nomor to do, integer task, scan F, ubah status, break. Jadi di case ini menggunakan void ubah status. Ya, ubah status. Jadi status yang dimaksud adalah ini. Ini adalah status yang dimaksud. Jadi tersedia itu antara to do, progress, dan done. Oke. Jika eh, ini lebih besar dari satu, dan lebih kecil dari satu, lebih besar dari satu, dan lebih besar dari task number tadi, maka dia akan memunculkan ini, pilih satu, studi, progress, dan batal. Jadi, eh, jika sesuai, maka muncul. Kita memilih ke to do, atau ke progress, atau ke done, atau kita batal untuk mengganti statusnya. Lalu ada dikasihkan integer choice, scan F diminta angka yang tadi, jika satu, maka berhasil mengubah to do menjadi ini, jika dua, eh, berhasil mengubah status to do tadi menjadi progress, sesuai yang ini. Case 3 berhasil mengubah status to do menjadi done, sesuai yang ini. Dan jika kita masukkan 0 atau mengubah to do, default pilihan tidak valid. Oke. Namun kemungkinan lain yaitu jika task number-nya itu lebih besar atau tidak sesuai dengan to-do list-nya, maka kita akan melakukan tindakan. Ini jika task number itu lebih besar atau lebih kecil daripada satu, maka akan melakukan tindakan nomor to do yang tersedia berada pada rentang satu sampai batas kapasitas yang tadi. Jadi kita akan lanjut ke void berikutnya. Terus berikutnya itu filter data. Jadi sama saja dideklarasikan to do count pertama 0, baru progress count sama 0, dan count sama dengan 0. Pertama to do, kita print to do. Untuk ini loopingannya untuk integer 0 sampai lebih kecil daripada to do list. Tax, oke, I yang plus di increment, eh, di print. Oke, lalu print F, total datanya yang dimunculkan, to do count-nya, lalu sama, untuk loopingannya lagi, sampai ini, lalu di print dia dari isi tax yang tadi, menggunakan ini description, lalu progresnya count-nya tambah satu. Lalu printf total data di progress count. Jadi ini akan memunculkan angka progress count yang tadi. Lalu ini loopingannya lagi. eh, untuk i-nya sama dengan 0, i-nya detail daripada to-do list tadi. eh Undeprint, down count. Jadi setiap ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi dihitung jika dia statusnya itu dulu, maka dia dihitung dan di print dan dihitung. Dimunculkanlah tadi hasil hitungannya. Lalu dihitung di progress lagi. Jika dia hasilnya progress, dihitung, di print, dihitung, dan di print lagi. Print ke total keseluruhannya. Lalu ini print yang dan dicek dia dan atau tidak. Jika iya, dia akan di print, lalu dihitung tambah satu, lalu apabila loopingan yang berakhir, maka hasil hitungannya akan di print. Lalu kita akan case berikutnya yaitu mencari data. Kamu mencari data, oke, cari datanya, dicari dulu berapa, lalu scan F, oke, lalu dia akan pergi ke cari to do, void yang cari to do. Oke, pertama filenya 0, pertama dia mencari data, cari to do-nya berapa, baru hasil pencarian untuk ini.
itu loopingannya mulai dari satu sampai tulisnya nomor teksnya. Lalu ini jika dia tidak sama dengan nol maka dia found plus plus printf ini swift fontnya to do listnya dan ini task descriptionnya. Lalu ini to do list task status to do jadi fungsi sound dari ke bawah jika dia task statusnya to do maka jika jadi to do jika dia progress maka akan menghasilkan progress namun jika tidak memenuhi keduanya maka akan done. Jadi intinya ini dia voidnya itu fungsi untuk mencari to do yang telah kita buat. Lalu ada void 6 yaitu case 6 sebagai menghapus data. Pertama dia menghapuskan data, meminta nomor tuduhnya, integer tax number, scan F, untuk yang dia scan untuk tax numbernya, lalu di tax. Oke, jika nomor tasnya itu lebih besar sama dengan satu dan lebih kecil dari sama dengan to-do list, untuk I itu sama dengan tax number kurang satu, I itu dari to-do list, ditukarkan dengan to-do list ini ditukar dengan ini, tukar dengan ini. To-do list satu sama to-do list oke. To-do list 6 tax ini di lalu printf menghapus to-do nomor ini. Jadi yang tadi tax numbernya dia mau nomor berapa dihapus. Namun jika tax numbernya lebih besar atau dekat dari to-do list, kita melakukan tindakan nomor to-do belum tersedia atau juga jika melakukan tindakan nomor jika dia lebih besar atau lebih kecil dari satu kalau melakukan tindakan nomor tuduh yang tersedia belum tersedia pada rentang satu sampai eh, tuduh, jumlah tuduhnya. Lalu case 6 hapus tadi udah ya, case 6 udah. Lalu ada case 0 untuk aplikasi break, jadi apabila dia menginputkan 0 maka untuk aplikasi lalu pilihan tidak valid free. Ini untuk membebaskan alokasi memori to-do list task baru return 0. Oke, lalu kita akan coba untuk eh, mengcompile. Oke, setelah kita compile di Delcom dan menghasilkan nilai 100. Jadi berdasarkan itu dapat saya simpulkan bahwa kode yang saya tampilkan sesuai dengan input dan output yang diberikan pada modul dan maupun Delcom. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.